Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Ya, alhamdulillah. Pada hari ini kita bisa bersua kembali dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Pada pekan lalu kita sudah belajar tentang biografi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Akan tetapi sebelum kita mulai pelajaran ya pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa agar lebih khusyuk dan lebih fokus dalam mempelajari materi. Ya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku semuanya, kita mulai. Materi yang pertama adalah misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Apa saja? Ya, yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Kita tahu bahwa masyarakat Mekah saat itu menyembah dengan banyak sekali kepercayaan. Salah satunya adalah paganisme, yang mana masyarakat Mekah memiliki banyak berhala yang dituhankan. Salah satunya adalah ada berhala Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Kemudian sebagian kecil ada yang beragama Yahudi dan Nasrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah merubah perilaku jahiliyah masyarakat Arab pada saat itu sehingga menjadi bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah yang pertama dan utama yang Rasulullah lakukan adalah mentauhidkan masyarakat Arab untuk mengesahkan Allah. Kemudian misi yang kedua adalah membangun manusia yang berakhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ajaran yang sangat mulia, ya, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Karakter yang paling menonjol dari kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak yang tiada bandingannya. Akhlak beliau sangat agung dan melebihi semua akhlak manusia manapun. Contohnya seperti kejujuran, saling menolong, dan membantu yang lemah serta membutuhkan. Ya. Kemudian misi yang ketiga adalah menyampaikan tentang hari kiamat sebagai hari pembalasan. Kita ketahui bahwa masyarakat Mekah saat itu banyak yang menolak untuk mempercayai bahwa orang yang sudah mati itu akan dibangkitkan kembali. Mereka tidak percaya bahwa ketika menjadi tulang belulang, bahkan yang lebih kecil lagi, akan bisa hidup seperti sedia kala. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada masyarakat Mekah agar mereka mempercayai adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan. Semua orang akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatan yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Jadi ada semacam timbangan amal yang nanti akan dihisap dari masing-masing manusia selama mereka hidup di dunia. Kemudian misi yang keempat adalah mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Kita tahu bahwa jahiliyah di sini bukan berarti bodoh, ya, bukan berarti bodoh tidak bisa baca tulis, akan tetapi bodoh dalam menyembah kepada Allah atau bodoh dalam bertauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merubah masyarakat Arab yang tadinya jahiliyah, ya, dari penghambaan kepada Allah menuju jalan kebenaran Islam, mengajarkan kebaikan, akhlak yang terpuji, dan meninggalkan segala perilaku jahiliyah yang telah mereka lakukan. Contohnya dari akhlak yang buruk, yaitu berjudi, mabuk-mabukan, kemudian membunuh anak perempuan yang masih kecil, untuk ditinggalkan menjadi akhlak yang terpuji, ya. Jadi
akhlak yang tercela sebelumnya diganti menjadi kedermawanan, kemudian saling tolong menolong, ya semuanya beliau ajarkan kepada masyarakat. Kemudian misi yang kelima, berlaku baik dan memuliakan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia akhlaknya, sederhana, berwibawa, dan perilaku lainnya yang melekat pada kepribadian beliau. Kita tahu bahwa sebagai umatnya kita harus meneladani meskipun dari salah satu perilaku yang terdapat dalam kepribadian beliau. Kejujuran dan selalu tersenyum ketika bertemu dengan orang lain. Nah, kita bisa mempraktikkan ketika bertemu dengan orang lain, kita harus paling tidak mampu untuk bertegur sapa, melempar senyum dan tidak cemberut ya. Jadi ketika bertemu dengan orang lain, pasanglah muka yang ceria. Kemudian misi yang keenam ya, yaitu membawa kedamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar hidup dalam persaudaraan dan silaturahmi agar kehidupan seimbang dan damai. Nah, ini pentingnya anak-anakku sekalian bahwa kita dengan teman, dengan tetangga, dengan lingkungan sekitar harus mempererat hubungan persaudaraan dan silaturahmi. Saling berkunjung, saling memberi, itu akan memberikan kedamaian di antara kita. Ya. Selanjutnya, misi yang terakhir yaitu memberikan teladan yang baik kepada manusia. Apa saja teladannya? Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengasihi umatnya, bahkan umat beliau yang belum pernah bertemu dengannya, termasuk kita semua sebagai umat yang dikasihi oleh Rasulullah. Ya, kelak di yaumil qiyamah Rasulullah akan memberikan curahan kasih sayangnya dengan memberikan syafaatnya. Kemudian teladan kedermawanan. Rasulullah itu sangat gemar memberi ya, kepada orang lain yang membutuhkan, baik itu secara materi ataupun perhatian. Jadi ketika kita memiliki barang atau harta benda yang itu masih bisa digunakan dan kita tidak terlalu membutuhkannya, alangkah baiknya kita berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah teladan dalam kesabaran. Beliau dalam berdakwah sangat sabar menghadapi umatnya yang tidak langsung mau untuk menerima Islam. Contohnya ketika beliau hijrah ke Taif, kemudian berdakwah di Mekah, saat itu banyak penolakan, banyak ancaman, banyak rintangan yang beliau hadapi, bahkan cacian, cercaan, semuanya ada, tapi beliau hadapi dengan kesabaran. Ya. Kemudian teladan yang keempat adalah rendah hati. Ya. Beliau mencontohkan kita bahwa tidak boleh memiliki rasa sombong dan sifat sombong sedikit pun. Karena apa? Orang yang sombong meskipun itu kecil ya, sebesar atau seberat biji zarah, itu tidak akan masuk surga. Jadi dari inti keteladanan beliau, kita harus menjadi manusia yang rendah hati, tidak boleh menyombongkan diri. Ketika kita kaya, ketika kita pandai, semuanya sama ya. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Kemudian teladan kesederhanaan. Perilaku sederhana ini sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika teman kalian punya seragam baru, ya usahakan tidak memamerkan pada teman yang seragamnya sudah lama ataupun sudah harus diganti ya. Jadi menghargai, menghormati perasaan orang lain. Kemudian teladan yang keenam adalah kemurahan hati. Beliau sangat murah senyum ya, kemudian mengeluarkan ataupun memberikan semangat ya pada orang lain yang ditimpa masalah atau punya masalah. Beliau motivasi,
beliau berikan pencerahan dan muka yang ceria. Jadi ketika bertemu dengan orang lain, kita tidak boleh cemberut, ya. Kita harus semangat meskipun kita banyak masalah. Jadi harus kita murah hati. Jangan sampai kita terlihat marah-marah pada orang lain, ya. Nah, itulah misi beliau, ya, ketika berdakwah di Mekah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang strategi dakwah Rasulullah periode Mekah. Apa saja sih strateginya? Kita tahu bahwa dakwah Islam di Mekah itu tidak langsung diterima oleh masyarakat secara umum. Nah, bagaimana untuk mensiasati itu? Rasulullah berdakwah dengan dua cara. Yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya, bukan berarti eh, asing, tapi dengan strategi ini beliau mengajarkan ajaran tauhid agama Islam kepada keluarga yang terdekat terlebih dahulu. Ya, dulu itu ditempatkan di rumah sahabatnya yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Kenapa kok harus sembunyi-sembunyi? Karena agar tidak terjadi gesekan permasalahan dengan masyarakat yang mayoritas belum bisa menerima ajaran Islam. Ya. Ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau memberikan ajaran yang utama adalah tauhid atau mengesahkan Allah. Kemudian menghapus penghambaan kepada berhala. Kemudian kewajiban untuk beribadah ritual dan sosial hanya untuk mencari ridho Allah. Jadi kita semua, kita umatnya pun sama. Ya, ketika kita beribadah itu harus semata-mata beribadah karena Allah, bukan karena manusia. Ya, untuk memurnikan ataupun menguatkan akidah kita. Kemudian strategi yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Ya. Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi tidak hanya 1 hari 2 hari, akan tetapi sampai tahunan. Kurang lebih 3 tahun secara sembunyi-sembunyi, Allah kemudian menurunkan ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan atau secara terbuka pada masyarakat luas, ya, dengan dilihat diketahui oleh masyarakat secara mayoritas. Bagaimana caranya? Ya, ketika dakwah terbuka, ya, dengan turunnya ayat Asy-Syu'ara ayat 214 tersebut, Rasulullah kemudian mengumpulkan masyarakat Mekah di Bukit Sofa. Ya, untuk apa? Untuk diberitahu, ya, diberi peringatan tentang adanya hari akhirat. Apakah diterima? Tidak. Tidak semua menerima. Terutama paman beliau. Ya, kita mengingat yaitu Abu Lahab. Ada ayat, ya, yang menceritakan tentang Abu Lahab, yaitu surat Al-Lahab, ya, yang jelas secara terang-terangan menolak dakwah Rasulullah dan mengumpat untuk bahwa Rasulullah itu celaka. Tetapi Allah membalasnya bahwa yang celaka adalah Abu Lahab dan keluarganya. Jadi dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan itu memiliki tantangan, memiliki ancaman yang selalu mengancam eksistensi dakwah beliau. Akan tetapi beliau tidak menyerah, beliau tetap semangat dengan penuh kesabaran bahwa Islam yang akan menang. Ya, jadi ketika berdakwah kepada secara terang-terangan itu kepada kaum kerabat dan masyarakat secara luas dengan harapan Islam bisa diterima menyeluruh oleh masyarakat Mekah. Akan tetapi tidak serta-merta. Bahkan Rasulullah dakwah secara terang-terangan sampai 10 tahun. Nah, 10 tahun selalu ada gangguan-gangguan dari masyarakat Mekah. Setelah itu baru, ya, Rasulullah ada perintah untuk berhijrah. Akan tetapi materi hijrah kita bahas di pertemuan berikutnya, ya.
Mungkin untuk materi hari ini tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah cukup sampai di sini. Banyak kekurangan ataupun kelebihan, yang benar hanya milik Allah, yang kurang dari saya pribadi. Mohon maaf, setelah ini kalian silakan untuk berdiskusi dengan kelompok kalian untuk menganalisis apa sih yang menjadi misi dan strategi dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.